Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yolamsyah dengan NPM C10240003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan materi yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada mata kuliah perpajakan 1. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, sehingga dari pendapatan pajak ini bisa dialokasikan ke berbagai sektor seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan digitalisasi semua layanan. Pihak-pihak yang harus membayar pajak kepada negara disebut wajib pajak, di mana wajib pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi dibagi kembali menjadi dua, yaitu pengusaha dan non-pengusaha, di mana non-pengusaha ini adalah pegawai dan pengusaha ini bisa menjadi UMKM dan non-UMKM atau PKP, di mana PKP ini merupakan pengusaha kena wajib yang omset per tahunnya di atas 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan. Sama halnya seperti wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu UMKM dan non-UMKM. Wajib pajak bisa membayar pajak apabila telah mendaftarkan diri menjadi NPWP. NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak, dan telah mendapatkan NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang tergolong non-UMKM dan wajib pajak badan non-UMKM juga. Pembayaran pajak bagi orang pribadi dilakukan setiap tanggal 15 dan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, di mana pembayaran wajib pajak orang pribadi telah otomatis dipotong oleh pemberi kerja kepada orang pribadi tersebut, sehingga orang pribadi atau pegawai tidak perlu membayarkan lagi sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan seperti PPh 21, PPh 23, PPh 15, PPh 22 bagi badan tertentu, dan PPh 4 Ayat 2 yang menyatakan batas waktu pembayaran pajak, di mana wajib pajak orang pribadi maupun badan maksimal membayarkan pajaknya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah membayarkan SPT tahunan, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, maka wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan kepada DJP, di mana pelaporan ini batas maksimalnya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak telat melaporkan SPT tahunan, maka akan dikenakan denda administrasi. Untuk orang pribadi, denda administrasi sebesar 100.000, dan bagi wajib pajak badan dikenakan denda 1 juta rupiah. Setelah membayarkan dan melaporkan SPT tahunan, wajib pajak harus melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan ini hanya dilakukan bagi wajib pajak yang termasuk ke dalam PKP atau pengusaha kena pajak yang dimana omset atau peredaran brutonya di atas 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan, di mana pembukuan ini berisi laporan laba rugi, sedangkan pencatatan hanya dilakukan oleh UMKM yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar per tahun. Pencatatan ini boleh dilakukan maupun tidak oleh UMKM. Setelah melakukan pembayaran dan pelaporan, pihak DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah diberlakukan atau belum. Apabila ditemukan manipulasi pajak sebelum diperiksa oleh pihak DJP, maka wajib pajak akan dikenakan
denda berupa suku bunga acuan ditambah 10%. Dan apabila setelah pemeriksaan baru diketahui adanya manipulasi, maka denda yang akan diterima oleh wajib pajak yaitu suku bunga acuan ditambah 15%. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak DJP, maka wajib pajak akan menerima SKP, yaitu surat ketetapan pajak, di mana surat ketetapan pajak ini berisi 5 poin, yaitu kurang bayar, lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan, dan surat tagihan pajak. Yang dimana surat tagihan pajak atau STP ini berisi tentang sanksi administrasi. Pada fase berikutnya, setelah pihak DJP menerbitkan SKP untuk wajib pajak dan 1 bulan kemudian jatuh tempo dan wajib pajak masih belum membayarkan, maka 1 minggu kemudian wajib pajak akan menerima surat teguran dari pihak DJP. Setelah mendapat surat teguran ini, tetapi wajib pajak masih belum membayarkan pajaknya, maka wajib pajak akan menerima surat paksa dari DJP. Dan apabila wajib pajak masih belum membayarkan SPT tahunannya, maka wajib pajak akan menerima kembali yaitu SPPP, di mana SPPP ini yaitu surat perintah pelaksanaan penyitaan. SPPP ini diterbitkan 2 hari setelah surat paksa dikeluarkan. Lalu setelah SPPP ini keluar, maka DJP akan mengadakan pengumuman lelang selama 14 hari kerja dari diterbitkannya SPPP ini. Setelah adanya pengumuman lelang, 14 hari kemudian DJP akan melakukan penjualan lelang. Nah, di sini wajib pajak memiliki hak, yaitu ketika wajib pajak ditagih, maka wajib pajak ini bisa mengangsur atau menunda pembayaran pajak selama maksimal 1 tahun angsuran. Setelah menerima SKP, wajib pajak mempunyai hak setuju atau tidak setuju dengan SKP yang telah diterbitkan oleh DJP. Apabila wajib pajak setuju dengan SKP yang telah dikeluarkan, maka tidak ada sengketa pajak. Tetapi apabila wajib pajak menolak SKP yang telah diterbitkan oleh DJP, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan ini dapat dilakukan di DJP. Setelah DJP menerima aduan atau keberatan dari wajib pajak, maka DJP akan mengeluarkan surat keterangan keberatan atau SK keberatan. Misalnya, wajib pajak yang seharusnya membayar pajak 30 miliar, tetapi wajib pajak menolak dan melakukan keberatan di DJP. DJP menerima keberatan tersebut dan menurunkan pajak tersebut menjadi 25 miliar. Kasus ini termasuk ke dalam kategori diterima sebagian. Tetapi apabila pajak yang harus dibayarkan tetap 30 miliar, maka ini termasuk ke dalam kategori ditolak dan wajib pajak harus tetap membayar ditambah 30% sebagai denda. Apabila wajib pajak masih menolak setelah mengajukan keberatan di DJP, maka wajib pajak bisa melakukan banding. Banding ini dapat dilakukan di pengadilan pajak, di mana banding ini juga bisa mendapatkan 2 opsi. Yang pertama, diterima sebagian atau ditolak. Namun apabila ditolak, maka wajib pajak tetap harus membayar pajak ditambah denda sebesar 60%. Lalu apabila wajib pajak masih menolak SKP yang telah diterbitkan oleh DJP, maka wajib pajak masih bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini dapat dilakukan di Mahkamah Agung, dan apabila Mahkamah Agung menolak keberatan, maka wajib pajak tetap harus membayar pajak ditambah denda sebesar 60%. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.